kita bisa berkumpul bersama-sama pada acara bincang-bincang membangun personal branding di era digital untuk tenaga kesehatan. Nanti yang akan dibawakan oleh Dr. Cipta Pramana SPOG, Subspesialis of Jesus. Bapak Ibu rekan-rekan semua yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari PLT Direktur RSIA Gunung Sawu. Yang ketiga, bincang-bincang. Yang keempat adalah penutup. Baik, kita mulai acara selanjutnya adalah sambutan dari PLT Direktur RSIA Gunung Sawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Cipta Pramana SPOG Subspesialis of Jesus. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kru klinik dari Rumah Sakit Gunung Sawu, Klinik Mati Mulia, Satu Sehat, dan Erlangga. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan hadir di acara membangun personal branding melalui media sosial bersama Dr. Cipta Pramana. Dr. Cipta Pramana ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Gelarnya itu sudah hadir sekali, sudah jadi dosen, dan luar biasa sekali sekarang menguasai mengenai personal branding Bapak Ibu sekalian. Personal branding ini kan cukup penting bagi kita semua nantinya untuk memasarkan diri kepada masyarakat umum, kepada pasien bahwa kita itu mampu, kita itu memiliki branding yang baik. Harapannya bisa dikenal secara baik juga bagi masyarakat. Ini kami juga mengucapkan matur suwun kepada Cipta, Sanung Prawo, berkenan hadir bagi ilmu ini luar biasa sekali Dr. Cipta ini. Nanti mungkin harapannya teman-teman sekalian setelah acara ini bisa memiliki personal branding yang baik, bisa lancar dalam pekerjaan, bisa lancar dalam keseharian karena sudah memiliki personal branding yang baik. Mohon maaf Dr. Cipta jika kami dalam menyambutkan juga ada kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak yang Dr. Cipta. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Satria Wiranto atas sampaiannya. Baik, acara selanjutnya langsung aja bincang-bincang bersama Dr. Cipta Pramana SPOG, Subspesialis of Jesus. Siap ya, ada kamera semua. 1, 2, 3. Saya bebas. Untuk acara pada ini juga kita siapkan visual, jadi bisa nanti kalau ada pertanyaan yang disampaikan baik dalam online maupun secara offline. Semuanya ya. Yang kalau saya lihat yang nggak pakai masker kelihatannya ceria, senyum-senyum ya. Tapi yang pakai masker saya nggak tahu apakah senyum atau tidak ya. Oke. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang yang indah ini keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih kepada Dr. Agung ya sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Gunung Sawu dan seluruh panitia serta
seluruh peserta acara pagi hari ini ya. Terima kasih kami diundang mendapat kepercayaan untuk menyampaikan tentang personal branding ya, membangun personal branding melalui media sosial. Ini mungkin sedang menjadi tren ya. Ya. Bagaimana dalam perkembangan ilmu dan teknologi ya yang sekarang ini siapapun sepintar apapun, sehebat apapun tidak akan kelihatan hebat kalau tidak disampaikan, dipublikasikan. Kalau zaman dulu misalnya dari rumah sakit Karyadi atau rumah sakit Gunung Sawu, kita perlu branding, tidak apa-apa, Karyadi ada di dekat Kalisari misalnya gitu, atau di Gunung Sawu berada di lebih ya. Sekarang itu sudah tidak bisa, harus dipublikasikan, harus disampaikan keunggulan-keunggulan apa yang ada di rumah sakit tersebut. Termasuk berapa waktunya nanti kasih tahu ya. Iya. Kadang-kadang kalau saya ngomong kelamaan, kadang-kadang juga kecepatan gitu. Nah, apalagi sekarang tenaga kesehatan termasuk dokter. Saya sebagai dokter spesialis obstetrik ginekologi itu sudah hal biasa. Dokter SPG sudah banyak sekali di Semarang itu sudah ada ratusan, ya, dan mungkin ribuan. Tetapi bagaimana kita bisa tetap bertahan, mempertahankan reputasi dan profesi itu stagnan, maksudnya tetap diakui oleh masyarakat, itu harus dengan cara membangun personal branding. Kalau tidak, ditinggalkan. Saya itu kalau tidak memberikan personal branding itu orang nggak akan kenal saya. SPG tahu banyak, ya, yang muda-muda banyak, yang ganda-ganda banyak. Nah, apalagi saya yang sudah tidak muda, jangan muda pun nggak ganteng, apalagi sudah tidak. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah kita kemudian saya sudah usia yang sudah nggak muda lagi, sudah orang tidak mengenal saya, orang tidak tidak datang ke saya, itu tidak masalah. Maka kita bangun personal branding. Nah, personal branding adalah cerminan autentik. Jadi bukan citra ya. Memang citra itu ada. Kalau citra itu kan pencitraan. Pencitraan itu misalnya saya memeriksa pasien, saya ramah sekali ya. Bagaimana Bu kabarnya? Bertanya bapaknya gimana? Tanya yang nomor satu bagaimana? Ibu sehat ya. Terus ibu sekarang keluhannya apa? Kelihatan itu pencitraan. Kalau autentik apa? Ketika dia bukan sebagai pasien pun kita tetap ramah. Itu namanya autentik. Tetapi kalau pencitraan seperti itu, tapi apa itu salah? Ya tidak. Karena kita sebagai pelayan memang harus mencitrakan yang baik. Itu namanya pencitraan. Tetapi di dalam personal branding kita harus autentik. Ya. Nah, jadi cerminan autentik dari diri kita yang mengkomunikasikan siapa kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya di di medsos kelihatan dengan istri saya, rangkul-rangkulan, seperti romantis sekali. Padahal di luar itu sering ribut, itu kan namanya enggak. Nah, makanya saya sekarang di medsos itu kemudian dengan keluarga yang sering itu jarang ya. Nilai kita yang diperjuangkan dan bagaimana kita ingin dikenal dan dikenang di dunia yang semakin kompetitif. Nah, jadi kita harus meninggalkan jejak digital itu harus yang bagus. Jadi hati-hati ya kalau di medsos. Jangan sembarangan nanti kita dengan pacarnya, wah nanti membuat konten yang tidak sesuai ya, marah-marah di konten. Nah, itu jejak digitalnya kan akan terdeteksi terus-menerus ya. Nah, sehingga di sini, nah, kenapa ini foto saya waktu masih muda. Nah, ini adalah bagian dari membangun personal branding. Ya, membangun personal branding. Ini adalah membangun personal branding sebelum ada era digital.
Jadi saya memang sejak muda itu sudah membangun personal branding. Karena apa? Ketika kita sekolah, itu kan pasti persaingan dengan teman-teman, entah persaingan dalam akademis, persaingan dalam pergaulan, maupun kalau cowok itu persaingan untuk bukan sebelum pacaran apa? Pacaran. Cowok seperti itu. Wah, gimana saya bisa maafin. dan bagaimana saya menarik teman-teman dan perhatian ke kita, ya. Saya dulu kan sudah wajahnya besok, ya, pinternya juga pas-pasan, terus orang tuanya jadi orang tua yang pas-pasan. Jadi kita mau menunjukkan suatu hal yang positif atau suatu hal yang menarik, itu nggak ada. Wajahnya tidak mendukung, pinternya tidak, kemudian kekayaannya apalagi dari kampung. Nah, dari situ kemudian saya membangun. Saya punya hobi main musik. Jadi ini cita personal branding seperti itu. Saya bisa bermain musik. Main musik pun sebenarnya pas-pasan. Tetapi seolah-olah kita tampil pintar. Nah, itulah yang kita tampilkan kepada teman-teman bahwa saya bisa main musik. Setelah kita sering tampil, teman-teman akhirnya mengakui, wah, Cipto bisa main musik, yuk kita nyanyi dengan Cipto, yuk kita ngajak nyanyi. Nah, dan seterusnya, akhirnya saya sudah membranding bahwa saya adalah orang yang hobi musik. Entah orang menyebut saya pemain musik atau saya peter musik, tetapi saya sedang membranding sebagai orang yang berkecimpung di bidang musik. Nah, ini adalah tahun 81. Berarti berapa tahun lalu? 45 tahun yang lalu. Nah, ya. Terus ini saya kuliah, ini tahun 87. 87, ini 2018, ini 2019, ini 2018, dan sampai sekarang saya masih main musik. Padahal sejak 45 tahun yang lalu. Artinya apa? Untuk membranding itu tidak bisa setengah-setengah. Saya hari ini saya hobi masak nasi goreng, kemudian diupload nasi goreng. Besoknya pecel, besoknya lagi ganti bakmi Jawa misalnya gitu. Jadi bisa ada branding. Brandingnya adalah kuliner, tapi bukan branding sebagai ahli nasi goreng. Nah, proses seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana saya membranding. Zaman dulu sulit untuk membranding diri. Kenapa? Kita harus latihan, kita harus ketemu dengan orang, kita harus interaksi. Nah, sekarang itu sangat-sangat gampang. Jadi kita baru tidur, biasa, halo, assalamualaikum. Maaf, wajah saya lagi kusut karena belum mandi. Udah selesai. Itu kalau Anda tiap hari bangun tidur mandi, itu membuat konten, itu sudah membranding. Kevin itu, kalau melihat Kevin, itu berarti mereka kontennya adalah bangun tidur mandi. Ada yang konten misalnya sedang kerja di rumah sakit. Selamat pagi, Dr. Lilin, monggo. Di baru pengantar ini. Ya. Tidak apa-apa. Nah, seperti itu baru konten. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang mengapa personal branding di era digital? Sekarang kalau kita semua tidak ikut membangun tersebut, ketinggalan. Seperti saya misalnya, Dr. Cipto SPOG. Kalau saya tidak ikut-ikutan medsos, orang nggak kenal saya. Ya kenal Dr. Lili, Dr. Jati, hanya gitu kan. Terus Dr. Jati juga ikut medsos, tapi tidak terlalu seperti saya. Ya. Saya interaktif ya. Menurut dokter yang lain, maka orang tidak kenal saya. Kenapa? Sekarang di dunia itu semua itu ada di depan mata. Kita mau bicara apa?
mau belanja, kita tinggal klik Shopee atau pergi, datang ke rumah. Kita lapar, dosen datang ke rumah. Kita beli barang, datang ke rumah. Kita mau ketemu dokter, sudah bisa dapat, dan seterusnya. Dan di HP kita itu, itu sekarang yang paling sering dibuka di HP itu adalah medsos. Buka Google Scholar, jurnal itu jarang. Wah, buka jurnal itu. Saya tak lihat berita tentang apa namanya artis selingkuh dan gitu. Orang sudah ngerti sekarang. TV pun banyak TV sekarang yang sudah mulai redup. Karena apa? Orang sudah jarang nonton sinetron. Ya, sinetron dulu apa yang terbuka dulu, cinta yang terbuka dulu ya, macam-macam. Orang sudah jarang melihat si sinetron. Akhirnya rating di TV itu sudah mulai redup. Karena ada medsos. Kenapa? Mau beli berita sudah berita, Metro TV berita ada, TV One ada. Sekarang mau beli langganan Vision Plus atau langganan Netflix, wah itu kan udah semua sampai sekarang itu orang bingung. Saking banyaknya. Terus yang mau saya tonton itu apa itu? Saya itu juga langganan Netflix, langganan Vision Plus, langganan video. Saya itu juga, wah, filmnya bagus semua. Tapi yang saya tonton apa? Orang sekarang yang ditonton adalah medsos TikTok. TikTok bagaimana? Setuju? Orang-orang TikTok memang menarik. Menurut saya menarik. Meskipun hanya berapa menit, tetapi informasinya sangat menarik. Karena orang tidak butuh penjelasan yang bertele-tele. Kalau ingin yang bertele-tele, ingin lengkap, itu YouTube. Nah, YouTube itu ada informasi yang sangat lengkap. Dan bahkan kalau saya tertarik, itu saya 1 jam bisa mendengarkan YouTube. Karena ininya tertarik, menarik ya. Nah ini jadi, kenapa di medsos? Karena mudah ditemukan. Kita tidur bisa, nunggu DPW bisa, nunggu pasien bisa, ya, meningkatkan kredibilitas. Nah, sudah lihat medsos saya? Ada yang sudah? Oh, sudah Pak Agung. Nah, yang medsos itu kalau kita tekun, kita konsisten, dan kita menyampaikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, maka kita akan terbangun kredibilitas. Jadi saya itu membangun personal branding ini sudah lama di medsos, tetapi tidak bisa naik-naik karena apa? Tidak ada yang bimbing. Jadi harus ada yang bimbing. Kalau tidak ada mentor, kita kesulitan. Ya. Terus kemudian membedakan diri dari orang lain. Nah, kalau dokter itu, ya, dokter SPOG itu sebenarnya pasti tentang program hamil, tentang PCOS, tentang preeklamsi, dan yang berhubungan dengan kedokteran obstetrik ginekologi. Saya itu kalau membuat konten tentang obgyn itu penontonnya sedikit. Jadi yang minat nonton itu saya itu nggak banyak gitu loh, tidak banyak. Akhirnya saya bingung, saya itu sudah dokter SPOG, ya. Kemudian orang sudah tidak begitu menguasanya karena banyak yang muda. Saya coba di medsos, juga kurang tertarik. Akhirnya saya coba ke arah pendidikan. Pendidikan itu misalnya saya sedang operasi, kemudian ada asistennya mahasiswa, koas. Selesai operasi, terus kita buat konten. Halo, assalamualaikum, saya Dr. Cipta. Hari ini saya sedang operasi ini kehamilan ektopik terganggu bersama mahasiswa koas Fakultas Kedokteran UNIT atau UNTER. Nah, apa itu KIT? Itu baru banyak yang nonton. Ketika saya ngajak mahasiswa, karena apa? Orang itu yang punya mahasiswa koas, itu lihat anak saya koas. Ada juga yang mahasiswa yang nggak mau jadi koas. Kemudian banyak komentar di situ juga ada yang tolong dok, anak saya sedang koas di rumah sakit Ponorogo, tolong dibimbing. Anak saya sedang koas di sini.
masih harus berjuang dan lain-lain. Nah itu akhirnya lama-lama konten saya adalah tentang pendidikan. Nah kemudian Fakultas Kedokteran UIN Warszawa itu kan baru mulai berdiri, mulai tahun kemarin. Konten saya tentang UIN. Saya jalan dibaca, ini saya di kampus UIN Walisongo, monggo silakan. Ya, ya di depan kampus UIN Walisongo ada suatu kebanggaan tersendiri bahwa UIN Walisongo tahun ini akan membuka fakultas kedokteran baru. Silakan bergabung di UIN Walisongo. Itu saya lakukan terus-menerus. Itu penonton sebenarnya. Akhirnya saya, berarti konten saya yang membedakan dari orang lain adalah ketika SPOG itu bicara tentang profesinya sebagai spesialis audit, maka saya bicara tentang pendidikan. Itu baru penonton sangat banyak. Bahkan saya mau mencari pendidikan Dr. Sugiono ya, Dr. Sugiono itu, Profesor Sugiono itu penulis buku yang terkenal dan bukunya sering menjadi rujukan mahasiswa pendidikan di seluruh Indonesia. Hampir semua mahasiswa pendidikan ya itu pasti mengenal Prof. Sugiono. Termasuk saya mengenal beliau karena bukunya memang itu digunakan untuk membuat tesis, membuat skripsi, membuat disertasi. Setelah kami ketemu saya langsung menentukan harus aduh menurut saya kalau misalnya jangan langsung izin saya mau wawancara saya kebetulan program kreator ini konten saya banyak yang nonton senang lah kemudian tadi wawancara dengan segera tersebut penontonnya luar biasa dan sampai sekarang sudah 400.000 lebih luar biasa 400.000 lebih sebelum saya beres konten itu yang nonton paling 100 saya sudah bingung ini saya sudah berusaha sempat ini saya oleh maksimal sudah ini sampai 400.000 yang nonton. Nah, sekarang membuka peluang bisnis dan kolaborasi. Ketika Anda ya apa ini bisa membuka karir Anda itu akan lebih cepat dibanding yang tidak membangun personal branding. Mau bisnis, oke. Kolaborasi, oke. Jadi ini sudah saya lakukan semua. Ya, dari medsos ini. Ketika karir, saya belum membangun medsos itu ada, jadi membangun personal branding itu ada dua, konvensional dan era digital. Konvensional itu yang saya sampaikan tadi ketika saya main musuh namanya konvensional. Kemudian era digital itu dibagi dua, secara akademis dan akademis. Itu sudah semua. Nah, saya membangun media sosial yang akademis. Saya sering menulis artikel, saya publikasi ilmiah, saya share di jurnal. Jurnal kan media sosial, tapi media sosial yang akademis. Akhirnya orang saya bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Indonesia, yang sudah mengenal saya oleh media sosial akademis. Mengenalnya gimana? Saya diminta mereview artikel dari teknologi, saya diminta menjadi editor, saya diminta untuk menulis dan lain-lain. Ini sudah dikenal di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dia sudah mengenal saya lewat medsos yang ada akademis. Sekarang saya membangun lagi medsos yang media sosial yang ada sekarang ini. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada apa lagi? Twitter. Nah,
Itu saya coba, dan yang bisa kita itu viral, bisa kita lebih dikenal adalah TikTok. Karena TikTok itu membantu kita untuk menyebarkan konten kita. Kalau Facebook sudah mulai ditinggalkan, karena Facebook itu kan hanya saya dulu, saya nonton lagu, kan? Saya ketemu dengan Mas Oman, Kevin. Nah, hanya itu aja. Lalu sudah di Facebook. Jadi sangat sedikit untuk viral. Tetapi kalau TikTok lah yang memperhatikan. Dan kebanyakan yang berteman dengan kita, yang like, yang adalah teman kita. Itu di TikTok. Kalau Facebook sudah tiap hari komentar biasa aja. Tapi di TikTok yang tidak kenal dengan kita dan kadang dia tidak berteman dengan kita. Oke, lanjutkan. Nah, di era modern saat ini, siapapun, termasuk saya ya sebagai profesi dokter, Anda sebagai tenaga kesehatan lain, kita harus menuntut lebih dari sekedar apa yang tertera dalam selembar tersebut. Maksudnya yang tertera, saya sebagai dokter SPOG, dokter ini sebagai dokter SPOG, dokter Agus sebagai direktur, atau Anda sebagai nakes dan lain-lain, tidak cukup zaman sekarang. Ya, sehingga harus menampilkan siapa Anda. Seperti saya harus menampilkan diri saya. Saya nggak menampilkan, misalnya gemes oleh teman-teman yang bukan hebat, ya. Tapi saya harus menampilkan siapa Anda dan nilai apa yang Anda bawa. Termasuk hari ini adalah nilai yang saya bawa. Nanti Anda lihat, apakah ada dokter spesialis yang memberikan materi tentang personal branding? Tidak ada. Dan ini pun yang pertama kali. Nah, inilah yang kita maksud adalah nilai apa yang Anda bawa dan keunikan apa yang Anda punya. Jadi disampaikan. Ya. Kemudian, apa kisah yang Anda ciptakan? Tadi saya punya kisah-kisah tadi. Dan ini adalah bagian dari kisah yang akan saya ciptakan. Jadi apa yang jadi harus apa yang bisa saya ceritakan, apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, saya sampaikan ke masyarakat tentang kelebihan saya. Anda misalnya bicara masak, sampaikan itu masaknya itu. Oh, saya pintar masak nasi goreng, nasi gorengnya itulah yang disampaikan. Setiap orang pasti punya kelebihan. Ya, itu yang disampaikan, kekurangannya disimpan, ya. Disimpan saja. Tapi kelebihannya ini disampaikan. Saya punya banyak kekurangan. Tetapi yang saya sampaikan itu kelebihan saya. Orang tanya, wah ternyata hebat. Ya itu di situ. Seperti saya menyanyikan lagu. Ini saya cerita lagi nih. Orang biasa melihat saya itu menyanyikan lagu di setiap event. Saya diri nyanyi. Oh, jadi orang sudah tahu Dr. Jota itu juga bisa nyanyi. Tetapi perlu diingat, saya itu bukan nyanyian yang satu atau dua. Tapi sudah dikenal, Dr. Jota itu bisa nyanyi dan suaranya bagus. Kenapa? Saya menghafalkan lagu satu atau dua, itu saya pelajari terus, saya latihan terus. Kemudian saya nyanyikan terus. Di setiap event dengan lagu ini. Tapi orang sudah melihat, Dr. Jota bisa nyanyi, ya bisa. Tapi disuruh nyanyi yang lain belum tentu. Tapi itu kan membangun personal branding. Saya sudah membangun personal branding. Selain saya bisa main musik, saya juga penyanyi. Meskipun hanya satu lagu. Tahu lagu yang sering saya nyanyikan? Lagu Kosmos, andaikan ku datang. Terlalu indah dilupakan, terlalu manis dikenangkan, dan seterusnya. Itu saya senang lagu itu, saya nyanyikan terus, saya latihan. Setiap ada musiknya, baik itu acara kawinan, acara sunatan, acara konser, saya nyanyi. Lagunya itu, di mana-mana itu. Presiden kan udah nyanyi itu, Dr. Bambang Suwono deketin saya. Dengan suaranya bagus.
Dia bilang lagi, karena latihan. Dan satu lagu, misalnya yang lain, oh nanti dulu saya satu dulu kan gitu. Jadi itu juga personal branding. Itu membangun bahwa kita punya sesuatu. Jadi jangan sampai menyanyikan lagu yang banyak, yang kemudian yang lagu yang bagus tadi menjadi tertutup oleh lagu yang jelek. Termasuk bermain musik. Ini hubungannya dengan personal branding ya. Saya nggak mau bermain musik yang saya nggak suka, yang saya tidak bisa. Saya bermain musik yang bisa. Musik hanya tiga lagu. Dulu ada reuni akbar sudah terunding, ada pentas musik. Saya hanya membawakan 2 lagu. Kalau 3 lagu udah nggak bisa. 2 lagu tapi bagus. Itu dikenal. Wah, ya benar, Dr. Cipto lagunya Bon Jovi bagus-bagus. Iya, bisa seperti itu. Disuruh nyanyi Bon Jovi yang lainnya tidak bisa. Tapi kesan yang apa namanya itu kan bagus. Itu adalah bagian dari personal branding. Nah, maka personal branding adalah versi terbaik apa yang Anda bisa. Saya mungkin banyak kekurangan. Yang tadi saya bilang tadi, ketika sekolah SMA, wajahnya dan besok banget, udah hitam, kecil, udah pokoknya seperti itulah. Ntar juga pas-pasan, anaknya orang nggak punya gitu. Kalau kita memikirkan yang kurang itu kan kita jadi middle. Kalau kita middle kan nggak bisa maju. Maka ada kekuatan lain, saya punya apa ya? Oh, saya bisa main musik. Ambilkan musik itu. Itu adalah bagian dari tampilkan versi terbaik Anda. Nah, dengan demikian, ketika saya kemudian konsisten, itu saya lakukan. Maka sampai sekarang, saya tetap bertahan. Sebagai dokter SPOG, sebagai dosen, dan sebagai yang lainnya, malah semakin bertambah personal branding saya, dan masih tetap bersinar. Meskipun saya nggak pernah sosial ya. Artinya nama saya kan bersinar ya. Saya berkembang di era modern. Saya masih, ya tadi saya bilang lagu tadi, dari branding musik, kemudian saya kuliah S3, saya membranding menjadi mahasiswa S3 yang banyak menulis artikel, banyak menulis buku, publikasi ilmiah dan lain-lain. Itu personal branding saya. Dan berkembang di era digital ini saya membangun ini menjadi konten kreator. Jadi setiap kesempatan itu bukan Pak Dokter, bukan. Saya mau konsul, enggak. Dokter, saya lihat medsos dokter kemarin kontennya bagus. Saya nggak kenal. Pernah saya di rumah sakit Ermina, mau nemuin direktur, ketemu pegawainya. Dokter Cipta, saya lihat kontennya dokter kemarin. Saya di kampus ini, saya nggak kenal orang. Ketika ada suatu acara gini, dokter, saya ikut loh, ngikutin medsosnya dokter. Nah, artinya apa? Saya sudah memberikan sendirinya bahwa saya sebagai konten kreator. Ini ya, terus kemudian, nah, personal branding adalah kartu nama emosional. Kalau juga kartu nama, kita ketemu, ini saya Dokter Cipta dari rumah sakit baru. Kemudian saya ngajar di UIN Songo. Kartu nama, oh iya, masukkan kantong ya. Kalau masuk, kalau enggak dibuat ya. Nah, jadi personal branding adalah kartu nama emosional. Pasti yang mendahului Anda di ruang rapat, acara networking, bahkan dunia maya. Menjadi alasan mengapa Anda dipilih bergantung kandidat lain dan kesempatan membuka pintu kesempatan membangun kepercayaan, memperkuat pengaruh dan berkelanjutan perjalanan karir. Ini sudah saya lakukan. Reputasi yang mendahului Anda di ruang rapat, acara networking, bahkan dunia maya. Suatu hari kami dari Fakultas Kedokteran UIN Songo ada mahasiswa baru, kita mengadakan pertemuan dengan orang tua mahasiswa. Ya, jadi kita akan memberitahukan kepada orang tua bahwa kuliah kedokteran itu tidak seringan kuliah di fakultas yang lain.
karena biayanya mahal, waktunya lama, tugasnya banyak. Jadi jangan sampai nanti anak yang kuliah di fakultas kedokteran itu jadi di tengah jalan atau mungkin mengeluh banyak misal dan lain-lain, orang tua harus tahu. Nah, suatu saat orang tua datang langsung nyalain saya ngikutin medsosnya orang tuanya. Ada lagi kemudian ketika rapat menuju jarinya, dia cerita, saya mendaftarkan anak saya di Fakultas Kedokteran UIN Maulosono karena saya terprovokasi oleh kontennya Dokter Cinta. Artinya apa? Ketika beliau mendekati saya, secara emosional itu dia sudah dekat dengan saya. Karena apa? Sering melihat konten-konten itu. Dan kontennya menarik, yang kemudian menginspirasi dan memotivasi orang tua maupun mahasiswa itu untuk ikut kuliah di kedokteran. Itu namanya kartu nama emosional, yaitu reputasi yang mendahului. Jadi sebelum ketemu itu sudah tahu. Nah itu kita kalau kita mau sebagai konten kreator. Nah kemudian buat alasan mengapa ada duit di internet. Bisa ada suatu konsultan pegawai. Sama-sama nilainya sama. Ya nilainya 90, ini baik, ganteng, cantik, ijazahnya S4 semuanya misalnya gitu. Tapi kalau dilihat dari media sosial, ternyata si Kevin ternyata Kevin itu di media sosialnya memberikan edukasi yang baik. Ininya kok enggak, pasti yang dipilih yang punya konten di medsos. Ya. Kekuatan membuka kalau membangun kepercayaan sudah. Jadi kita dengan konten kreator orang akan percaya. Oh, Dokter Jeba itu seperti itu. Kita orang sudah percaya. Ketika kita mengajak orang bergabung, mengajak orang untuk berinteraksi, dia sudah senang. Kenapa? Percaya. Nah, kemudian dan keberlanjutan perjalanan karir. Ini nanti akan saya ceritakan terakhir ya. Jadi memperbaiki dan keberlanjutan perjalanan karir. Nah, jadi kesimpulan, ini kesimpulan yang saya sampaikan tadi, bukan kesimpulan materi ya. Kesimpulan adalah investasi emosional. Investasi emosional itu jadi memberikan sesuatu yang terus-menerus, yang orang akhirnya merasa menerima sesuatu, ya. Dan investasi emosional dan profesional yang menentukan bagaimana dunia melihat Anda. Kalau di TikTok, itu mungkin hanya teman-teman saja ya. Dunia luar ada yang melihat juga, tapi hanya sedikit. Jadi di TikTok itu kan ada keterangan nanti ya, ada keterangan siapa yang melihat, berapa orang, berapa mana, berapa orang, kemudian berapa lama orang itu melihat TikTok Anda itu berapa lama, berapa detik, bahkan sampai selesai itu ada ininya, ada keterangannya. Nah, tentu membangun citra yang otentik, konsisten dan positif. Reputasi akan menjadi kartu nama emosional tadi. Jadi itu sudah saya lakukan. Ketika saya bermain musik, sejak 45 tahun sampai sekarang, saya masih bermain musik. Dan itu konsisten. Maka orang, sebagian teman-teman saya, terutama yang dulu angkatan 80-an, ya 82, 83, 45, 6 itu, mengenal saya sebagai pemain musik ketika waktu masih kuliah. Dan sampai sekarang juga masih mengenal saya. Nah, zaman dulu ya, kalau saya bekerja keras, hasilnya akan bergerak sendiri. Artinya kalau kita bekerja keras, pokoknya kita yang penting bekerja yang sebaik-baiknya, sesuai SOP, sesuai dengan aturan. Pokoknya nanti hasilnya itu akan berbicara sendiri. Nanti sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu dulu. Ya, sekarang rumah sakit itu udah menjadi bagus, ya indah. Ya. Kita lihat tadi sempat foto-foto. Wah, ini kayak di puncak nih, kita lihat bangunannya ya. Peralatan lengkap, SDM-nya lengkap. Tapi tidak cukup sekarang. Sekarang harus. Nah, di era informasi dan kita saat ini, jadi kita harus mengemas ya nilai dan keunikan pribadi,
keahlian dan citra profesional yang ditonjolkan, serta gaya komunikasi dan tampilan visual. Ini kalau secara pribadi. Jadi bagaimana kita menyampaikan keunikan dan kelebihan yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian keahlian dan citra profesional yang ditonjolkan. Jadi kalau misalnya rumah sakit Gunung Sawur ini, kalau saya melihat sepintas, mungkin yang ditonjolkan adalah IVF-nya. Karena kalau rumah sakit semuanya kan yang ditawarkan seksual, salinan normal, ya, tiket murah, ya, paket hemat, terus misalnya gitu. Itu ada semua rumah sakit. Tapi kalau ditonjolkan salah satu misalnya nih, termasuk Gunung Sawur, IVF-nya ini ditonjolkan terus-menerus, maka orang akan mempunyai kesan bahwa rumah sakit Gunung Sawur adalah rumah sakit tentang infertilitas dan bayi tabung. Itu yang ditonjolkan. Nah, di sini adalah keunikan, ya, keahlian dan citra profesional yang ditonjolkan apa? Soalnya kalau seksual, laparoskopi aja sudah di mana-mana. Tetapi yang bisa ditonjolkan yang unik itu yang akan dicari orang. Kemudian komunikasikan. Jadi seseorang harus aktif dalam kegiatan profesional, ikut seminar, ikut webinar, ikut pelatihan. Ya seperti hari ini adalah ini bagian dari aktivitas profesional. Meskipun tidak ada hubungannya dengan suntik menyuntik obat-obatan, tetapi ini bagian dari profesional. Kehadiran digital, ya Anda harus punya medsos. Ya sekarang kalau nggak punya medsos ketinggalan. Ya interaksi dengan orang lain, tetap berinteraksi meskipun lewat medsos. Interaksi fisik juga dibutuhkan. Gunakan media sosial untuk berbagi. Nah, ketika Anda mengadakan seperti saya tadi pagi, saya datang langsung saya buat konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dengan Dr. Cipta. Saya berada di rumah sakit Gunung Sawur, rumah sakit Indah, dan ini merupakan rumah sakit pilihan untuk Anda. Nah, ini berarti kan kita berbagi, ya, untuk berbagi dan untuk mengajak orang untuk hadir. Dan kemudian dari pencitraan berlebihan. Nah, ini nggak boleh pencitraan berlebihan itu. Contohnya misalnya, ini saya di rumah sakit X, ya. Rumah sakit X ini adalah rumah sakit yang paling hebat di Semarang. Rumah sakit ini dokternya profesor semua. Kalau seksi itu tidak hanya lewat perut, misalnya gitu kan. Nah, itu kan pasti salah. Nah, itu nggak boleh pencitraan yang berlebihan. Storytelling itu menceritakan. Jadi pagi hari tadi saya didatangi seorang ibu-ibu dengan terlambat haid. Kemudian saya lakukan pemeriksaan grafindek. Ibunya nggak setuju. Karena ibunya ini sudah tidak punya suami. Dia bilang, saya nggak punya suami itu udah lama. Kenapa harus bisa grafindek? Nah, itu namanya storytelling. Padahal namanya hamil itu kan tidak ada hubungannya dengan dia. Bujang, dia menikah, dia janda. Hamil tidak ada hubungannya dengan itu. Hamil hubungannya adalah bertemunya sperma dengan sel telur. Meskipun ibu meskipun bujang, masih mahasiswa, atau sudah janda, tidak ada hubungannya. Itu namanya storytelling. Nah, ini sekilas untuk rumah sakit, ya. Jadi persaingan di rumah sakit itu adalah kualitas pelayanan. Saya rasa semua berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya. Inovasi berteknologi. Ini juga berinovasi. Teknologi apa yang bisa membuat orang akan tertarik? Dan inovasi apa yang bisa orang itu akan tertarik di rumah sakit tersebut? Pemasaran dan branding, ini sudah, ya. Belum, ya. Maksudnya pemasaran dan brandingnya ini. Nah, pemasaran sudah. Tetapi bagaimana branding rumah sakit? Ini semua rumah sakit juga membranding semua. Soal itu ya, dimanapun saya lihat, wah hebat juga ya ininya, apa namanya, branding. Termasuk di RSWN tempat saya juga sama membranding. Jadi kalau kita tidak membranding, maka kita akan ketinggalan. Nah, sekarang ketika semua orang membranding, kita harus punya model ini yang lain lagi. Kemudian sosialisasi unggulan, tapi unggulannya apa? Nah, kemudian yang manajemen yang efektif. Ini nanti sekilas saja. Terus kemudian untuk personal branding harus autentik. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, konsisten. Saya membuat itu konsisten. Setiap hari satu. Itu sesuai dengan mentor saya begitu.
Kalau hari ini saya 4 konten hari 4, seminggu lagi baru muncul 1, muncul lagi seminggu lagi. Nanti TikToknya itu mikir juga, Dr. CP itu nggak niat. TikToknya bilang gitu, ini nggak niat ini untuk membuat konten. Akhirnya dibiarkan aja. Akhirnya apa? Ya tidak bisa viral. Tetapi ketika tiap hari, maka TikTok itu rajin nih. Wah, punya TikTok mungkin apa ya? Berarti ini kita yang rajin-rajin. Sudah rajin, kontennya bagus, kemudian yang nonton banyak, ya kita bantu untuk banyak. Nah itu jadi tadi Dr. Agung bilang ini saya punya tim untuk membuat satu konten tiap hari, kita keberatan. Memang benar. Karena tidak punya tujuan. Kalau tujuannya yang ikuti Dr. Agung, wah saya membuat konten ini karena dituruh Dr. Agung, ya berat. Tetapi ketika saya membuat konten untuk diri saya sendiri, agar branding saya terbangun, orang menjadi percaya pada saya, kebiasaan mendapatkan sesuatu dari konten itu baru senang. Ditambah lagi, siapa tahu konten saya viral nanti dapat bagus dari Dr. Agung. Tepuk tangan Dr. Agung. Relevan. Ya sebetulnya kalau itu apa namanya relatif ya. Artinya saya sebagai dokter SPP tidak selalu menyampaikan edukasi tentang objek. Saya justru ketika kemudian di tempat wisata saya promosikan wisata itu. Jadi tidak selalu relevan, tidak apa-apa. Tapi kenapa saya sudah tidak relevan? Saya sudah terkenal, sombong ya, sudah terkenal ya. Prinsipnya sudah ditentukan. Sekarang orang pasti sudah bisa melihat ya. Nah ini jadi ada Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah ini ya. Jadi bisa Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ini LinkedIn ya. Nah ini bedanya. Jadi antara Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Nah ini. Jadi kalau Instagram cocok untuk personal dan professional branding, boleh Instagram. Facebook edukasi dan relasi sosial. TikTok edukasi ringan dan awareness. Dan ini biasanya lebih viral, dia perlu hanya pendek saja, fun tapi informatif. Jadi nggak perlu sampai berjam-jam, bermenit, 1 menit cukup. Halo, saya dapat cerita SPP, saya sedang melakukan seminar tentang membangun personal branding. Apakah Anda sudah pernah mencoba membangun personal branding? Kalau belum, silahkan ikutin webinar saya. Tidak ada 1 menit. Tidak ada 1 menit. Itu sudah bisa membuat konten. Saya ngomong itu nggak bisa membuat konten. Itu, ya. Kemudian, tadi kekurangannya ya, Instagram itu kontennya cepat tenggelam. Karena algoritmanya berubah-ubah. Fokus pada visual sehingga pesan ilmiah atau profesional bisa muncul. Konsistensi dan waktu untuk membuat desain menarik tidak efektif untuk diskusi mendalam. Instagram, Facebook, sekarang sudah melulu Facebook, sudah jalan Facebook. Algoritma sering memprioritaskan iklan dan konten viral. Resiko komentar negatif dan demam cukup tinggi. Jadi untuk di Facebook itu tentang politik itu banyak sekali, yang komentar politik. Citra platform cenderung usang untuk profesional muda. Facebook dan Facebook sendiri usahanya sudah bilang, saya ini sudah mulai ditinggalkan dan dia mungkin mau dijual Facebook itu. Ada yang beli? Boleh. Ya. Durasi pendek dan membatasi penjelasan blog. Seperti tadi. Halo, selamat pagi. Hari ini saya sedang mengadakan seminar tentang membangun personal branding. Kenapa harus dibangun? Karena di dalam era digital sekarang, seseorang yang tidak membangun personalnya sehebat apapun, maka akan ditinggalkan. Masalah. Itu TikTok. Tapi kalau Instagram lebih lama, YouTube lebih banyak untuk diskusi tentang kasus. Saya misalnya akan mau mendiskusikan tentang program IVF. Nggak mungkin.
halo, siapa yang mau IVF silakan datang ke rumah sakit Gunung Sawu. Nggak bisa. Saya harus membuat konten podcast dengan dokter Lilin. Nah, konten itu maka membahas IVF dari A sampai Z. Bagaimana syarat untuk IVF bagi pasangan muda atau pasangan yang usia sekian? Syaratnya apa? Apa saja yang perlu diperiksa? Diciptakan itu. Terus bagaimana pemeriksaan itu? Apakah perlu biaya banyak? Bagaimana prosedurnya? Dan lain-lain itu lewat YouTube. Nah, itu YouTube juga penting. Itu untuk mendalami sebuah masalah. TikTok durasi pendek, moderasi perjalanan dalam, risiko dianggap jika kemudian tidak dikemas dengan hati. Nanti tetap banyak yang juga. Kadang-kadang di rumah sakit juga banyak yang juga itu. Tetapi menurut saya melarang untuk kami juga. Meskipun banyak itu dari sakit di luar negeri di Indonesia itu yang isinya juga ya, bawa sapu atau apa, itu dari kami mengikuti pelatihan itu dari teman-teman saya itu diminta untuk dokter jangan juga bisa viral. Jadi viralnya bukan karena dokternya, tapi karena joget-jogetnya. Kalau kreativitas sedikit dalam visual dan gaya bicara. Konten saya tadi kan hanya 1 menit, tetapi untuk mau-upload itu butuh waktu. Saya harus mengedit. Saya harus mengisi kata-katanya, warnanya seperti apa, kemudian modelnya seperti apa, itu butuh waktu. Kemudian kan sangat cepat mudah basi. Itu kan ada yang sedang tren itu soal film India atau Anjali ya, mungkin pernah dengar ya, itu gua dulu tren itu. Saya ikut ikut tren itu viral, tapi hilang. Nah, itu harus kita kembangkan. Twitter saya udah jarang pakai. YouTube saya punya YouTube saya adalah tentang edukasi pendidikan. Jadi itu saya berada di YouTube. Jadi kalau ada masuk YouTube, saya pengen jalan atau lihat, saya setelkan YouTube dan lain-lain. Nah, jadi dan sudah kenali diri, nilai apa yang menarik di diri kita, tampilkan. Kemudian siapa targetnya, apa kebutuhan mereka. Tapi TikTok ini kan bebas, tapi kita punya target. Siapa targetnya? Ketika saya bicara tentang fakultas dan ilmu Songo, targetnya adalah calon mahasiswa dan orang tua yang akan sekolah. Itu target, ya. Tapi kalau saya tentang profil, berarti targetnya adalah calon-calon ibu. Nah, ini konten harus edukatif, informatif, inspiratif, menghibur, dan storytelling. Nah, ini harus 1 kali sehari atau 3 kali seminggu. Nah, ini nanti ada cara-caranya kalau pengen belajar ya. Bangun interaksi, balas komentar. Nah, saya tidak pernah membalas DM segala dulu membalas. Tapi akhirnya kemana-mana. Jadi ada ratusan yang DM apalagi yang pengen kenalan. Dari 100 yang pengen kenalan dengan saya, itu 99 adalah apa? Cewek. Kenalan macam-macam. Dari 90 yang cantik-cantik itu kenalan. Tapi saya maaf ya. Nah, kesalahan tidak jelas siapa audiennya, konten tidak konsisten, ya. Over promosi biasa-biasa saja, dan interaktif itu harus membalas komentar itu ya. Kalau DM nggak dibahas apa. Meniru tanpa ciri khas, saya juga meniru, tapi harus ada yang beda. Ini adalah persoalan bagi saya di akademisi ya. Ini akademisi saya. Ini sulit, kalau ini sulit, sangat sulit. Kalau sekarang gampang, asal Anda tiap hari itu konten, itu Anda sudah viral, dikenal. Tapi untuk membangun persoalan berarti akademis, ini sangat sulit, ya, butuh biaya. Ini saya akan nulis buku di luar negeri ya. Karena saya udah secara persoalan brandingnya sudah diakui, maka dunia sudah mengakui saya. Saya diundang untuk menulis dalam buku ini. Padahal kalau orang
dosen itu ingin menulis buku ini, sulitnya minta ampun, dan bayarnya puluhan juta. Tetapi saya diundang untuk menulis, untuk menjadi penulis buku ini. Ini buku terkenal di seluruh dunia, yang paling terkenal itu Springer dan Elsevier. Ya, saya diundang. Ini terus, nah ini ada kita. Ini saya ikut di TikTok, kemudian Instagram, YouTube juga, Facebook juga ya. Saya di TikTok saya sudah 14.200 apa ya follower saya. Tapi di Instagram masih tetap bertahan di bawah. Ya. Kemudian di YouTube juga biasa saja, Facebook biasa, tadi itu TikTok lah yang. Nah ini contoh, ini adalah saya hanya jalan-jalan sama teman-teman SPOG, mau rapat, jalan aja. Ini saya kenalkan Dr. A, Dr. B, Dr. C. Ini yang nonton 271.000. Kadang yang tadi Dr. Agung, yang kapok atau yang tidak tahan itu karena sepertinya seru sekali konten itu. Oh, siapkan ini, siapkan itu, siapkan idenya. Nah, itu yang capek itu. Tapi kan udah biasa, nanti hanya jalan gini aja. Ini saya sedang rapat hobi, saya bersama teman-teman dokter SPOG. Ngomong. Ini yang nonton 271.000. Yang like 5.100, komentarnya aja 754. Kenapa komentarnya? Udah ada dokter Lilin, saya biasa bisa. Terus ada dokter Agung, ada dokter ini. Banyak cerita di situ. Kemudian ini ada seminar, saya ketemu dengan pembicaranya dokter Mersa dan dokter lain-lain. Saya ngobrol aja, dok saya mohon penjelasan tentang pencegahan kanker serviks. Oh, kanker serviks adalah bla 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 bla. Penontonnya banyak sekali, 374.000. Yang like 12.000, yang komentar 800. 800 ya, itu saya nggak pindah. Antara diskusi, saya nggak mau itu sakit. Teman yang lain ngomong, oh nggak sakit bu, nggak masalah, itu harus teman yang lain juga apa namanya lengkapi. Mereka menghadapi sendiri, bisa betul habis sekali. Jadi sebenarnya netizen sedih diskusi. Nah, terakhir ini adalah mana tadi? Oh, satu lagi. Oh. Nah ini adalah yang 400-an sekarang, 400.000. Saya mencari Profesor Sugiono, ya penulis buku. Ini komentarnya juga banyak sekali. Yang komentarnya mereka sendiri saya nggak pernah komentar, ya itu. Oke, jadi kontennya itu saya ada yang inspirasi, yang ada edukasi. Ini adalah inspirasi. Kenapa inspirasi? Ketika saya kehabisan konten, saya terus kemudian karena saya harus sudah dalam diri saya itu kalau nggak buat konten itu ada sesuatu yang saya lupa. Tengah malam, waduh, mau tidur nggak belum buat konten. Akhirnya saya ngambil foto saya upload, tapi saya kasih tulisan. Di situ tulisannya adalah lulus dokter tahun 92 usia 27 tahun. Lulus SPOG usia 40 tahun. Lulus spesialis usia 50 tahun. Lulus S3 dokter usia 58 tahun. Hanya seperti ini. Komentarnya banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Mahasiswa kedokteran yang sudah patah semangat. Usia 23, usia 20, ketika membaca konten saya salah kalau saya patah semangat. Karena dokter Cipto itu lulus dokter usia 27 tahun. Mereka semua kembali. Hanya gara-gara saya membuat konten ini. Ada peserta PPDS yang udah usia 35, 36 nggak lulus. Dia sudah patah semangat. Tapi ketika melihat saya tuh usia 40 tahun, banyak calon-calon lebih bersemangat. Dia nulis di komentar itu. Terima kasih dok, inspirasinya saya jadi semangat dan seterusnya dan seterusnya. Hanya tulisan seperti itu. Lulus
Dok, usia 58 tahun. Waduh, dok, pencipta itu sudah tua kok masih kuliah. Saya jadi malu. Saya baru usia 60 tahun, sudah males kuliah. Dokter Cipta 58 tahun, lulus dokter, memberi inspirasi. Padahal saya tidak ngomong. Nah, itu manfaatnya medsos seperti itu. Saya juga terharu. Saya membaca komentar di sini ya. Terharu karena apa? Banyak yang kemudian seperti mereka menangis, kemudian semangat dan seterusnya karena melihat hanya tulisan saya. Menginspirasi. Ya. Nah, ini edukasi kesehatan. Saya juga tentang PCOS, tentang tumor rahim dan lain-lain ya. Hiburan. Saya kadang buat hiburan. Ini contoh nih. Anak kenalan kontaknya sudah nikah dulu. Anak berapa? Kerja di mana? ASN atau swasta? Dokter umum atau spesialis? Kenalan konsensus penduduk. Saya kasih musik. Wah, ini banyak sekali ya, dan teman-temannya banyak sekali. Terutama ibu-ibu. Ya, ini hiburan. Terus yang satunya nih, ngechat Anjali kok yang jawab malah Rahul. Nah, dengar ya di TikTok ya. Ini ramai sekali. Ini untuk hiburan saja. Tapi senang. Mereka senang. Netizen. Nah, sekarang targetnya adalah ketika kita membuat konten, itu harus punya target. Apakah kita hanya media sosial bertumbuh, atau kita meningkatkan kesehatan untuk itu yang mengikuti webinar ya, atau kita mencari passive income. Jadi konten itu bisa nantinya, itu bisa untuk mencari income, untuk bisnis. Ya, jadi kunci suksesnya adalah kombinasi personal branding dan value product. Nah, ini karena bisnis ya, nanti lain lagi. Jadi artinya apa? Dengan medsos kita bisa meningkatkan karir, bisa begitu juga untuk berbisnis. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya, lumayan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat. Dan waktu saya kembalikan kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi teman-teman yang mau ditanyakan ada 12 juta. Terima kasih sudah menarik sekali. Jadi saya sebenarnya cerita itu memang beberapa teman sudah mulai ikut TikTok ya. Dan itu juga membuat saya pengen sebenarnya, pengen mulai. Tapi memang masing-masing mundur sampai saya ketemu dengan kita, dok, saya beri pencerahan. Dan kampanye saya makin mantap nih. Mungkin saya juga harus mulai. Saya pengen tahu loh kita. Ya mungkin kalau saya menerapkan diri saya sendiri, apakah saya itu bisa, kalau saya misalnya setiap hari mungkin kadang-kadang agak susah ya. Tapi kalau misalnya saya buat konten itu 10, tapi saya bagi sendiri boleh nggak? Ya. Kemudian apakah saya perlu tim untuk membantu saya untuk hal ini? Apakah saya bisa mengerjakan sendiri? Saya kerjakan sendiri ataupun saya perlu bantuan beberapa orang untuk bantu misalnya saya nggak punya waktu untuk membuat komentar-komentar di TikTok saya, misalnya itu gimana kira-kira? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Terima kasih tadi apa yang saya sampaikan sudah menginspirasi Dr. Lilin ya. Mudah-mudahan lainnya ikut terinspirasi, bukan terpaksa. Nah, untuk membuat konten yang tadi apa namanya sehari sekali itu memang kadang-kadang kita juga lupa ya. Sebelumnya saya kemarin itu sibuk kan lupa membuat konten, kayak merasa bagaimana gitu ya kalau nggak membuat konten. Nah, jadi betul. Kalau kita sibuk, kita hari ini membuat 10 konten atau 20 konten sekalian. Justru upload satu kan sudah cukup, nggak apa-apa. Boleh, yang penting konsisten, intinya konsisten. Ya, jadi 10, hari ini buat 10, besok 10. Hari kita nggak usah buat konten, nggak apa-apa, tapi kan tiap hari. Nah, mungkin kalau sibuk, saya kan betul-betul untuk tim, memang ada tim. Jadi saya kan membuat kontennya kadang-kadang kan tidak profesional ya. Jadi banyak netizen yang menawarkan diri untuk menjadi tim kreatif. Saya bilang, wah saya bukan artis ya bilang itu. Kalau saya artis ya saya bikin tim kreatif ya bilang itu. Nah, betul ini memang butuh
Ya, kan itu banyak teman-teman. Jadi ada tim yang bisa nanti bagaimana menyiapkan eh, temanya, bagaimana nanti menyiapkan atau yang memvideo siapa, peserta di video siapa yang nanti mengedit, terus kemudian siapa yang mengupload, itu butuh waktu lama, memang. Lamanya itu yang mengedit dan lain-lain itu. Ya, butuh, saya rasa butuh. Kalau sendiri, kalau saya biasa sendiri ya, itu udah bagaimana ini. Bahkan wawancara aja saya sendiri. Yuk, 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 gitu. Upload ratusan ribu ini. Nah, gitu, total ini. Nanti kalau memang butuh bantuan, nanti saya bantu apa yang bisa saya bantu. Itu. Jadi prinsipnya adalah di dalam ilmu kepemimpinan, saya belajar ilmu kepemimpinan Maxwell, bahwa pemimpin itu bukan seorang pejabat, bukan seorang yang berada di atas, tetapi adalah bagaimana membangun atau membuat pemimpin-pemimpin baru. Seperti sekarang saya membuat konten ini, konten saya viral, saya nggak diem-diem. Wah, jangan sampai orang viral ikut-ikutan saya enggak. Saya ingin teman-teman semua juga punya konten yang viral. Demikian, Bang Dini. Ada pertanyaan lagi, teman-teman, yang mau ditanyakan? Atau yang ini kan bisa didengarkan melalui Zoom ya, Mas? Yang teman-teman yang di rumah mendengarkan melalui Zoom, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Baik, terima kasih dokter atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Mempersonal training diri kami, bermanfaat bagi kami dan lingkungan tentunya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia, baru saja kita menyaksikan paparan dari Dr. Cipta Pramana SPOD, subspesialis of Jinsos. Diharapkan setelah menyimak paparan tersebut semakin menambah pengetahuan kita mengenai personal branding di era yang serba digital ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah serangkaian acara pada siang hari ini. Semoga acara hari ini semakin menjadikan kita pribadi yang cakap bermedia sosial di era yang serba digital. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisnya dibuka asapnya, supaya cantik, kelihatan cantik. Siap, 1, 2, 3. Bebas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.